Selamat siang Pak, saya Rianti Sriwayuni Lumban Gaul dari kelas PSPF 2021D ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum. Baik, yang pertama latar belakang. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, misalnya perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Nah, selanjutnya pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintetis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Jika proses pengembangan kurikulum berjalan secara efektif dan efisien, maka hasil dari aktivitas pengembangan kurikulum tersebut diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat. Secara sederhana, pengertian prinsip pengembangan kurikulum adalah satu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya, sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Menurut tim pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, data empiris atau empirical data. Data empiris adalah data yang bersumber dari hasil observasi atau percobaan. Data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Yang kedua, data eksperimen atau eksperimen data. Data eksperimen menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Baiklah, yang ketiga, kebiasaan yang hidup di masyarakat atau folklore of curriculum. Data tersebut terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks, diantaranya adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Yang keempat, akal sehat atau common sense. Contoh pemikiran umum atau akal sehat juga diperoleh dari hasil penelitian yang melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Baik, selanjutnya, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Menurut tim pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum merupakan tingkat ketepatan atau validity dan ketetapan atau reliability prinsip yang digunakan. Terdapat data, fakta, konsep, dan prinsip yang tingkat kepercayaannya tidak diragukan lagi karena sudah dibuktikan secara empiris melalui suatu penelitian yang berulang-ulang. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi 3 prinsip, yaitu yang pertama, anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh atau whole truth adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang berulang-ulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan diberlakukan di tempat yang berbeda. Yang kedua, anggapan kebenaran parsial atau partial truth, yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Yang ketiga, anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Tipe hipotesis juga masih memungkinkan adanya tantangan atau kritikan dalam penggunaannya. Yang selanjutnya, macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip ini dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum biasanya digunakan di dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Prinsip khusus artinya prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan di situasi tertentu. Yang pertama, prinsip umum. Menurut Umar Hamalik, terdapat 8 prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang A, prinsip berorientasi pada tujuan. Yang B, prinsip relevansi atau kesesuaian. Yang C, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang D, prinsip fleksibilitas atau keluasan. Yang E, prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Yang F, prinsip keseimbangan. Yang G, prinsip keterpaduan. Yang H, prinsip mutu. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, yang bertujuan untuk menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup dari keempat aspek tersebut yang mengandung tujuan pendidikan nasional.
Yang kedua, prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya. Harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus dipertimbangkan dari segi efisiensi dalam pendayagunaan, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Dana yang terbatas harus digunakan sebaik mungkin agar mendukung pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, prinsip fleksibilitas atau keluasan. Kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, dan dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis ataupun kaku. Yang kelima, prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan artinya adalah disusun secara berurutan tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran, dan antara semua aspek-aspek perilaku yang dikembangkan. Yang ketujuh, prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik telak dari masalah atau topik yang konsistensi antara unsur-unsurnya. Yang kedelapan, prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan. Pendidikan mutu berarti pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Yang kedua yaitu prinsip khusus. Menurut tim pengembangan MKDP kurikulum dan pembelajaran, prinsip khusus berkenaan dengan prinsip yang berlaku di tempat tertentu ataupun situasi tertentu. Prinsip ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara khusus, atau tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Yang pertama contohnya adalah prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pembelajaran yang tepat. Di bawah ini beberapa prinsip yang bisa dijadikan pegangan untuk memilih dan menggunakan media dan alat bantu pembelajaran. Yang terakhir, yang keempat, yaitu prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran. Untuk itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi, yaitu objektivitas, komprehensif, kooperatif, mendidik, prinsip evaluasi, dan praktis. Dalam praktiknya, paling tidak ada 5 fase yang harus diperhatikan pengembangan kurikulum dalam kegiatan evaluasi, yaitu perencanaan evaluasi, pengembangan alat evaluasi, pengumpulan data, pengolahan hasil evaluasi, laporan, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Baik Pak, sekian presentasi saya mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata dan kekurangannya mohon dimaklumi ya Pak. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.